На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики. Tanpa Vladimir Putin dan Xi Jinping di Rio, KTT BRICS Plus justru mengguncang dunia. Negara-negara selatan global bersatu membentuk kerangka keuangan dan politik tandingan. Komitmen untuk meninggalkan dolar, membangun sistem keuangan baru, dan mengutuk agresi militer jadi sorotan. Hanya butuh 48 jam hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam balik. Tapi benarkah ini reaksi spontan atau tanda bahwa Amerika Serikat mulai kehilangan kendali? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping memang tidak hadir dalam KTT BRICS Plus di Rio de Janeiro, Brazil pekan lalu. Namun ketidakhadiran mereka tidak menghentikan laju blok baru ini dalam mengguncang dominasi Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Farhad Ibrahimov, akademisi dari Institut Ilmu Sosial Akademi Kepresidenan Rusia untuk Ekonomi Nasional dan Administrasi Publik, menyebut dunia kini mengalami pergeseran besar. Global South atau negara-negara selatan global telah menjelma menjadi kekuatan baru yang secara populasi dan ekonomi telah melampaui G7, blok 7 negara industri maju seperti Eropa Barat, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat. Global South terdiri dari negara-negara berkembang yang memiliki potensi demografi, sumber daya alam, dan teknologi yang tak bisa lagi dipandang remeh. KTT Rio de Janeiro menegaskan kembali besarnya pengaruh politik BRICS dan ambisinya untuk menjadi kekuatan utama dalam membentuk tatanan multipolar dunia. Pertemuan tingkat tinggi ini menarik perhatian dunia, bukan hanya karena skala pertemuannya, tetapi juga karena hasil substantif yang dihasilkan. Sebanyak 126 komitmen bersama diadopsi, mencakup bidang-bidang penting seperti reformasi tata kelola global, restrukturisasi lembaga keuangan internasional, layanan kesehatan, inisiatif iklim, kecerdasan buatan, dan pembangunan berkelanjutan. Deklarasi yang diadopsi dalam KTT itu berjudul Memperkuat Kerjasama Global Selatan untuk Tata Kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini menegaskan komitmen BRICS terhadap multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, serta promosi tatanan dunia yang adil dan setara. Namun di luar bahasa formal, KTT ini mencerminkan pergeseran yang lebih mendalam. BRICS tidak lagi membatasi diri pada dialog teknokratis yang hati-hati. Blok ini kini semakin memposisikan diri sebagai aktor internasional yang kohesif. Mereka mampu mengusulkan kerangka kerja baru untuk integrasi ekonomi, solidaritas politik, dan koordinasi global. Yang paling krusial, reorientasi politik ini tidak dimulai di Rio. Reorientasi ini dibangun di atas fondasi strategi yang diletakkan dalam KTT 2004 di Kazan, Rusia, pertemuan BRICS terbesar sejauh ini yang mempertemukan tidak hanya negara anggota tetapi juga puluhan mitra dalam kerangka BRICS Plus. KTT Kazan menetapkan tingkat kerjasama dan ambisi baru dan Rio de Janeiro menjadi kelanjutan dari arah tersebut. Rio menjadi panggung di mana aspirasi BRICS mulai dikonversi menjadi kebijakan konkret dan negara-negara selatan mulai mempertikulasikan posisi mereka di dunia dengan lebih tegas. Salah satu perkembangan terpenting di KTT Rio adalah komitmen kuat untuk memperkuat kedaulatan keuangan di antara negara-negara anggota. Penekanan khusus diberikan pada transisi ke transaksi dalam mata uang nasional, sebuah inisiatif jangka panjang yang telah diperjuangkan oleh Rusia dan sejumlah negara BRICS lainnya. Para pemimpin mendukung langkah ini, menyadari pentingnya mengurangi ketergantungan pada mata uang cadangan dominan. Presiden Vladimir Putin dalam pidato telekonferensinya menegaskan bahwa ini bukan semata langkah ekonomi, tetapi juga langkah geopolitik untuk memperkuat kedaulatan negara-negara anggota dan melindungi mereka dari tekanan eksternal. Untuk mendukung tujuan tersebut, KTT menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan volume investasi bersama dan mempercepat pengembangan mekanisme pembayaran serta penyelesaian transaksi yang independen. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk membangun dasar dari arsitektur keuangan yang lebih tangguh, yakni arsitektur yang melewati lembaga-lembaga tradisional yang dikendalikan Barat dan memungkinkan negara-negara untuk menentukan sendiri bentuk kerjasama ekonomi mereka.
BRICS kini memandang otonomi ekonomi sebagai persyaratan bagi kemerdekaan politik jangka panjang di tengah dunia yang semakin volatil dan terpolarisasi. Namun, KTT kali ini bukan sekedar memperkuat agenda keuangan BRICS. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, organisasi ini menyampaikan pernyataan politik kolektif yang kuat terkait isu keamanan internasional. Deklarasi terakhir mencakup keamanan khusus terhadap serangan Ukraina ke infrastruktur sipil di wilayah Bryansk, Kursk, dan Voronezh, Rusia, termasuk pengeboman jembatan dan jalur kereta api pada 31 Mei, 1 Juni, dan 5 Juni 2025. Deklarasi menyatakan, kami mengutuk sekeras-kerasnya serangan terhadap jembatan dan infrastruktur jalur kereta api yang secara sengaja menargetkan warga sipil. Bagian ini memiliki bobot simbolis sekaligus strategis. Terlepas dari perbedaan ideologi dan politik para anggota, BRICS bersatu dalam mengecam serangan yang mengancam keamanan internal salah satu anggota pendirinya. Ini merupakan perubahan signifikan dari pendekatan diplomatik BRICS sebelumnya yang cenderung berhati-hati terhadap isu geopolitik sensitif. BRICS yang dulu dikenal enggan menangani isu konflik militer dan keamanan, kini mulai membangun fondasi normatif untuk solidaritas dan tanggung jawab kolektif. Pencantuman klausul tersebut menunjukkan bahwa BRICS mulai merangkul peran bersama dalam membentuk norma seputar konflik dan keamanan internasional. Hal ini menjadi penanda bahwa aliansi tersebut bersedia mempertahankan prinsip integritas teritorial tidak hanya secara retorika tetapi juga lewat tindakan diplomatik yang terkoordinasi. Ini bukan sekedar isyarat, ini adalah fondasi masa depan, di mana BRICS dapat berfungsi tidak hanya sebagai blok ekonomi, tetapi juga sebagai jangkar politik dan moral dalam dunia yang semakin terpecah. Hanya 48 jam setelah deklarasi Rio dirilis, khususnya bagian yang mengecam tarif dan hambatan non-tarif sepihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespons tajam dari halaman Gedung Putih. Ia mengancam akan mengenakan tarif 10% pada seluruh impor dari negara-negara BRICS dan menuduh blok tersebut berupaya melemahkan dolar Amerika Serikat. Dengan gaya khasnya, ia berkata, "Jika Anda punya presiden yang cerdas, Anda tidak akan pernah kehilangan standar. Tapi jika Anda punya presiden yang bodoh seperti sebelumnya, Anda akan kehilangan standar." Meskipun kata-kata Trump dibalut dengan retorika personal, pesannya jelas. Washington tidak lagi memandang BRICS sebagai klub ekonomi yang netral, melainkan sebagai ancaman strategis yang terus membesar. Meski BRICS berulang kali menegaskan bahwa kerjasama mereka tidak ditujukan untuk melawan pihak manapun, Barat melihat upaya pembangunan kerangka kerjasama ekonomi alternatif, terutama yang mengabaikan dolar dan lembaga keuangan Barat, sebagai tantangan terhadap hegemoni Amerika Serikat. Respon keras ini menunjukkan kegelisahan mendalam di Washington. Inisiatif BRICS yang dulu dianggap simbolis atau tidak realistis, kini berkembang menjadi struktur konkret, perdagangan mata uang lokal, sistem pembayaran mandiri, dan platform investasi global. Ini bukan sekedar alternatif, melainkan inovasi sistemik yang mempertanyakan fondasi tatanan dunia saat ini. KTT Rio hampir tak menyisakan keraguan. BRICS tengah berevolusi, melampaui mandat awalnya. Blok yang sebelumnya fokus pada koordinasi ekonomi, kini tengah membangun fondasi kelembagaan bagi sistem tata kelola global alternatif yang berbasis pada kedaulatan, kesetaraan, dan penolakan terhadap tekanan sepihak. Transformasi ini tidak dipicu oleh ideologi, melainkan oleh pengalaman konkret para anggotanya. Banyak di antaranya telah lama menanggung konsekuensi dari sistem global yang dikendalikan Barat. Ada 3 faktor strategis yang mendorong kemajuan BRICS. Pertama, keunggulan geoekonomi. Blok ini kini menguasai jalur perdagangan utama dan pasar sumber daya strategis dunia. Dengan bergabungnya negara-negara seperti Mesir, Iran, dan Ethiopia pada 2024-2025, BRICS kini menjangkau koridor logistik penting di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka juga menguasai cadangan energi, mineral tanah jarang, dan komoditas pangan dunia dalam jumlah signifikan. Kedua, daya tarik yang terus meningkat. Meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal dan upaya pengucilan, lebih dari 30 negara telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota atau mitra. Lonjakan minat ini menunjukkan keinginan besar dari negara-negara global terhadap platform kerjasama yang bebas dari penekanan ideologis, pinjaman bersyarat, dan ancaman sanksi. BRICS bagi mereka bukan sekedar blok, tapi simbol multipolaritas, kemandirian, dan saling menghormati. Ketiga, BRICS mulai berfungsi sebagai alternatif nyata bagi lembaga-lembaga global
yang mengalami stagnasi seperti PBB dan WTO. Tanpa secara eksplisit berupaya menggantikan mereka, BRICS menawarkan model berbasis konsensus yang lebih gesit. Model yang menekankan non-intervensi, kedaulatan nasional, dan kerjasama pragmatis, alih-alih norma-norma kaku atau penerapan hukum yang selektif. Dengan mewakili mayoritas demografi dan ekonomi dunia, BRICS kini memiliki bobot moral dan politik yang besar, terutama di saat kepercayaan terhadap struktur global konvensional tengah runtuh. Kekhawatiran dari Washington bukan hanya respon spontan, tapi juga bentuk antisipasi. Amerika dan sekutunya menyadari bahwa BRICS sedang membangun lebih dari sekedar lembaga alternatif. Ini adalah paradigma tandingan, paradigma yang menantang dominasi dolar, menolak diplomasi koersif, dan menawarkan narasi baru untuk legitimasi internasional. KTT Rio menunjukkan bahwa BRICS tidak lagi puas hanya menjadi forum dialog. BRICS telah menjadi wahana aksi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah BRICS akan membentuk masa depan tata kelola global, tetapi bagaimana dan secepat apa. Apa yang dimulai di KTT Kazan dan dipercepat di Rio de Janeiro telah menjadi proyek yang penuh momentum. Dalam lanskap global yang berubah cepat pada 2025, momentum itu kini tampak tak terelakkan. Ucapan Trump bukan sekedar bualan politik. Ia adalah bukti bahwa BRICS telah melewati ambang batas. Dari organisasi pinggiran menjadi kekuatan sentral dalam urusan global. Selama bertahun-tahun, analis barat beranggapan bahwa blok ini akan runtuh karena kontradiksi internalnya. Namun, BRICS tidak hanya bertahan, ia telah berkembang, terlembagakan, dan mulai menegaskan eksistensinya di ranah yang sebelumnya dianggap tabu. Reaksi Amerika hanya menegaskan apa yang sudah disadari banyak orang di negara-negara selatan global. BRICS bukan lagi forum pasif untuk dialog selatan-selatan, melainkan agen aktif dalam membentuk ulang arsitektur kekuatan internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.